Setelah gue pakai ROG Ally dan ROG Ally-nya itu harus gue balikin ke Asus karena itu bukan punya gue. Dan karena gue harus balik lagi mainin Steam Deck, gue malah makin apresiatif sama Steam Deck. Oh ya, ini bukan video komparasi langsung antara Steam Deck dan ROG Ally karena gue udah nggak megang ROG Ally saat ini. Tapi ini mungkin bisa jadi pertimbangan kalian yang lagi bingung apakah beli ROG Ally atau ambil Steam Deck aja yang lebih murah. Tapi gue nggak akan bahas banyak hal teknis ya. Tentunya gue hanya ngebahas perasaan gue setelah menggunakan ROG Ally, lalu gue balik lagi ke Steam Deck. Hal yang pertama yang gue rasain itu nyaman banget buat dipakai di Steam Deck, bukan beratnya, bukan powernya, tapi adalah simplicity-nya. Yes, Steam Deck itu sangat simple buat dipakai. Awalnya sebelum ada ROG Ally, gue nganggap Steam Deck itu kayak PC Linux yang dibikin formnya portable kayak begini. Tapi setelah gue pakai ROG Ally, gue malah ngelihat si Steam Deck ini bukan lagi sebuah PC Linux, melainkan sebuah konsol. Steam berhasil membuat Steam OS yang sangat-sangat simple dengan UX yang juga sangat-sangat simple. Kalau mau dibandingin experience antara mainin ROG Ally dengan experience gue mainin Steam Deck itu jauh banget. Kalian ngerti lah gimana rasanya main game di PC, dimana kalian bisa aja ngerasain ada masalah atau harus troubleshoot atau misalnya gamenya crash segala macamnya. Dan itu terjadi di handheld yang berbasis Windows. Sementara untuk handheld yang berbasis Steam, hal kayak gitu tuh nggak kejadian sama sekali. Steam OS itu ngasih sebuah experience yang rasanya console-like, seperti kalian lagi mainin Xbox, atau kalian lagi mainin Nintendo Switch, atau bahkan PlayStation. Ketika dinyalain, kalian langsung disuguhkan sama game-game yang udah kalian install, dan kalian bisa langsung klik gamenya, langsung masuk, dan kalian langsung mainin gamenya. Berbeda dengan handheld berbasis Windows yang agak ribet, karena kalian harus masuk Windows dulu, dan segala macam tetek bengeknya, baru kalian bisa mainin gamenya. Belum lagi kalau misalnya dia minta driver update lah, apalah segala macam. Di Steam OS tuh enggak. Even though Steam Deck ini punya sebuah mode yang disebut sebagai desktop mode, kalian bisa masuk ke dalam mode desktop berbasiskan Linux, gua tetap melihat si Steam Deck ini sebagai sebuah konsol ketika kalian masuk ke gaming mode. Ya, kalian bisa lakukan instalasi aplikasi Linux di handheld ini, kalian bisa kerja dengan Linux di handheld ini, tapi keputusan Valve untuk mendahulukan gaming mode ketika kalian baru nyalain handheldnya, itu rasanya tepat banget untuk sebuah handheld device yang tujuannya emang mostly buat gaming kayak si Steam Deck ini. Hal kecil yang mungkin nggak banyak orang kepikiran, tapi ini kejadian di pengalaman gue dan jadi deal breaker untuk mengambil sebuah ROG Ally, itu adalah sleep mode dari Steam Deck. Kalau kalian sleep si Steam Deck-nya, lalu kalian pergi dan diemin Steam Deck-nya bahkan sampai beberapa hari, dan kalian nyalain lagi si Steam Deck-nya, dia akan otomatis langsung masuk ke dalam gamenya tanpa menguras terlalu banyak baterai. Kalian tahulah Nintendo Switch misalnya, kalau kalian udah selesai main, kalian pencet tombol power dan itu otomatis langsung sleep. Kalau kalian mau mainin lagi, kalian pencet tombol power lagi dan langsung masuk ke dalam gamenya. Kurang lebih sama kayak begitu. Sementara, untuk kasus ROG Ally, Windows nggak bisa digituin. Ini gue udah bahas di video review ROG Ally sih ya intinya, tapi semakin gue pakai Steam Deck setelah gue pakai ROG Ally, semakin gue menghargai fitur tersebut. Hal yang kedua yang gue apresiasi banget dari Steam Deck ini ketimbang ROG Ally itu ada di trackpad-nya. Kalian bisa lihat ada dua trackpad di bagian kanan dan kiri layarnya. Awalnya gue ngerasa trackpad itu awkward banget ya, tapi lama-kelamaan gue ngerasa trackpad di sebuah handheld PC itu sebuah hal yang wajib untuk ada gitu. Karena trackpad di Steam Deck ini multifungsi. Kalian bisa aiming ketika kalian main FPS dengan trackpad, atau trackpadnya ini bisa jadi pengganti mouse ketika kalian masuk ke dalam desktop mode. Dan juga trackpadnya ini bisa dipakai untuk ngetik di layar yang sangat kecil. Trackpad yang ada dua di kanan kiri ini intuitif banget buat ngetik. Kenapa? Karena ketika kalian ngetik dengan trackpad, otomatis kursornya itu berubah jadi ada dua di bagian kanan dan di bagian kiri. Somehow ini tuh rasanya intuitif banget dan menyenangkan ketimbang kalian harus ngetik di layar langsung. Susah. Sementara di ROG Ally kemarin gue ngerasain betapa sulitnya mindahin kursor dengan analog. Itu rumit ya. Harusnya ada trackpad juga. Mudah-mudahan di ROG Ally 2 nanti dikasih trackpad. Ini oke banget kalau ada.
Hal yang ketiga itu lebih ke value for money-nya ya. Sekarang dengan harga 6 jutaan, kalian udah bisa dapetin sebuah Steam Deck dengan kapasitas 64 GB. Kalau kalian mau beli micro SD, kalian bisa tambahin sekitar 900 sampai 1 juta untuk dapetin 512 GB. Atau kalian bisa tambahin 1 jutaan untuk ganti SSD-nya ke 1 TB. Itu sebuah deal yang oke banget sih menurut gua untuk sebuah handheld PC gaming kayak Steam Deck. Sementara untuk ROG Ally kalian harus beli di harga 11 jutaan masih sekarang, dan ya belum ada tanda-tanda akan turun harganya karena sekarang ini lagi laku banget emang. Dan buat kalian yang emang udah biasa beli banyak game di Steam, Steam Deck ini jadi lebih valuable lagi karena library kalian udah banyak ya. Kalau gua jujur aja, gua nggak banyak punya game di Steam, gua lebih banyak punya game di Xbox dan PlayStation. Jadi kalau kondisinya kayak gitu, emang ROG Ally itu lebih cocok untuk dibeli karena ada Xbox Game Pass di sana. Hal yang terakhir ya, yang bikin gua appreciate banget sama Steam Deck itu adalah battery life-nya. Battery life-nya ini bisa debatable ya, karena bakalan tergantung banget sama apa yang kalian mainin di konsolnya ini gitu ya. Tapi gue selalu ngerasa kalau battery life di Steam Deck itu agak lebih awet ketimbang di ROG Ally. Gue rasa karena Valve itu pinter ya. Mereka tuh ngasih sweet spot antara power dan performance, sehingga baterainya itu nggak gampang habis, tapi secara performance juga masih enak dimainin dan tampilannya masih oke. Buktinya mereka pakai layar yang sub Full HD. Mereka masih pakai layar 800 pixel, 1280 kali 800. Sebuah resolusi yang nggak terlalu tinggi, tapi ternyata malahan diikutin sama berbagai macam handheld di luaran. Oh enggak, handheld di luaran selalu ngasih layar yang luar biasa bagus, 1080p, 120Hz. Tapi ujung-ujungnya, untuk menghemat baterai, kalian akan mainin game di 720p dan 60 fps, atau bahkan di 30Hz aja kalau bisa. Dimana itu adalah sweet spot yang emang dikasih sama Valve. Jadi, kalian dapat price yang oke, sweet spot dalam sebuah handheld gaming, dan performance yang masih bisa dipakai juga gitu. Dan kalau kalian bertanya-tanya apakah kalian masih layak untuk beli Steam Deck di tahun ini, gue akan bilang iya, layak banget, karena makin banyak game yang secara performance itu dioptimalisasi juga buat Steam Deck. Contohnya aja yang paling baru, Remnant 2, meskipun agak bermasalah ketika launching, tapi sekarang udah dapat patch yang bisa dimainin. Lalu ada juga Baldur's Gate 3 yang bisa kalian mainin langsung di Steam Deck, dan ya berbagai macam game lain ya. Kayak Red Dead Redemption 2 juga bisa kalian mainin di Steam Deck, Apex Legends kalian bisa mainin di mana-mana sambil bawa Steam Deck, which is very good. Dan ya banyak lah. Valve juga bilang kalau Steam Deck 2 itu baru akan muncul di mungkin paling cepet itu akhir 2025. Jadi masih ada sekitar ya 1,5 sampai 2 tahun lah untuk kalian menikmati si Steam Deck ini. Dan gua rasa bahkan nanti sampai beberapa tahun ke depan, meskipun kalian tidak mendapatkan settingan paling tinggi untuk game-game di Steam Deck, kalian tetap bisa menikmati Steam Deck dengan performanya yang masih cukup oke. Itu aja sih video kali ini. Jadi cuma ya gue merefleksikan ya, oh ternyata Steam Deck itu nggak kalah loh sama ROG Ally. Setelah gue pakai dengan intens tuh ROG Ally selama 1 bulan, lalu gue balik lagi ke Steam Deck, ternyata this is good. Masih ada hal-hal yang oke lah buat Steam Deck, apalagi harganya cuma 6 jutaan. Kalian bisa modif SSD-nya dengan harga yang lebih murah, ya oke lah. Dah itu aja, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.